Ini merupakan pengalaman kami di sekolah. Dengan lahan yang sangat terbatas di sekolah kami berupaya untuk membuat lahan yang ada ini semaksimal mungkin menjadi tempat-tempat atau pojok-pojok baca yang bisa digunakan oleh para siswa. Sehingga dalam keadaan yang sangat terbatas di sekolah, tidak ada lahan yang terbuang dengan percuma. Kami membuat pojok-pojok baca selain di kelas, juga di ruang-ruang, di tempat-tempat di halaman dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar seperti bambu atau kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Kami rancang sebaik mungkin menjadi tempat membaca. Dan tempat membaca ini digunakan oleh para peserta didik saat mereka datang di sekolah, pada saat istirahat dan pulang sekolah. Kemudian apa yang kami laksanakan juga adalah ketika orang tua datang menjemput atau mengantar anak-anak di sekolah, mereka bisa menggunakan tempat-tempat tersebut untuk membaca di tempat-tempat yang sudah kami buat dengan kami meletakkan buku-buku yang kami letakkan setiap hari itu diganti. Kami mempraktekkan pada hari Senin, kami meletakkan buku-buku tentang yang bernuansa religius. Kemudian pada hari Selasa, kami meletakkan kembali buku-buku mandiri. Hari Rabu, gotong royong. Hari Kamis, kerjasama, dan hari Jumat adalah integritas. Itu yang kami lakukan karena juga dari sebagai sekolah piloting PPK waktu itu. Kemudian juga kami menerapkan di sekolah kami untuk kelas 6 yang akan keluar itu wajib meninggalkan satu siswa satu buku di perpustakaan. Ini agar supaya buku-buku di perpustakaan ada yang tetap bertambah setiap tahun. Kemudian pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami pada hari Kamis itu kami membuat kegiatan membaca buku. Kita sudah menyiapkan panggung literasi di sekolah kami. Setiap kelas itu mengirimkan satu peserta didik. Setelah dia membaca buku, itu membaca buku disaksikan oleh teman-temannya. Kemudian dia menceritakan kembali buku yang sudah dibaca itu dengan menggunakan kalimat sendiri. Saat dia menceritakan itu perwakilan dari 6 kelas ini, kita punya tim. Itu pada saat menceritakannya di depan teman-teman? Ya, di depan teman-teman semua. Pada hari Senin? Kegiatan ekstrakurikuler pada kami. Ya. Kemudian itu akan dinilai. Anak yang paling bagus itu akan diberikan reward, ada hadiah-hadiah yang diberikan. Kemudian anak-anak ini yang kita lihat punya potensi, kita akan bawa dalam satu kegiatan lagi, yaitu pengembangan bercerita, mendongeng, dan pada event-event tertentu yang akan anak-anak ini akan mengikuti lomba bercerita. Dan sudah dari tahun 2016 kami selalu memenangkan lomba bercerita tingkat provinsi. Jadi sudah ada hasilnya, Bu ya? Ya, sudah ada hasil dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian juga di kantin sekolah kami ada pojok namanya kantin literasi. Jadi anak-anak yang ada di situ, selain mereka makan, mereka juga wajib membaca buku yang itu diganti setiap hari. Demikian pun buku di kelas yang itu yang petugas menggantinya siapa? Ada petugas perpustakaan. Jadi ada petugas yang memang mengganti seperti itu. Dan itu kita juga mewajibkan anak-anak dalam satu semester ada 3 buku yang harus dibaca. Satu semester ada 3 buku yang harus dibaca, dan ini dia harus menyampaikan kepada guru kelas menceritakan 3 buku tersebut, dan itu wajib kami laksanakan agar supaya anak-anak ini terbiasa dengan membaca, berliterasi, menceritakan kembali, karena memang rutin di daerah kami juga di provinsi kami adalah lomba seperti itu. Demikian, makasih. Itu yang baca ya? Iya. Tapi kalau buku-buku untuk orang tua itu bukunya sama dengan yang dibaca anak atau beda itu? Ada yang disendirikan, Pak, seperti cara membuat kue, itu ada yang sudah kami siapkan. Kebetulan juga di tahun 2017
kami pernah mengadakan pameran bersama Ibu Lani di Kemdikbud tentang literasi utusan dari Provinsi Sulawesi Utara. Dan di tahun 2016 kebetulan dalam literasi kita ikut kegiatan lomba budaya mutu di Balikpapan, itu juara 3 nasional dari hasil-hasil kita. Itu dari portofolio Iya, ini, dari portofolio yang ada. Hebat. Kalau ya silakan teman-teman, ada yang bertanya mungkin. Ya, lebih baik dari Bapak dan Ibu ya, lebih menggali. Silakan Bapak dan Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu dari Manado ya. Iya. Yang sudah memberikan ide bagi kita semua, khususnya bagi saya untuk best practice-nya untuk literasi ya. Saya mendengar tadi itu cukup bagus, baik di sudut-sudut maupun di kantin itu disiapkan. Nah, bisa saja hal-hal ini mungkin menimbulkan rasa bosan kepada anak. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimana solusi dari Bapak dan Ibu guru di sekolah itu sehingga hal ini kan berlangsung secara berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan rasa bosan terhadap anak tersebut itu. Nah, karena biasanya ada juga anak-anak yang tidak terlalu biasa awal-awal senang ya, seperti contohnya di sekolah saya biasa datang perpustakaan keliling ya, datang pertama berlomba-lomba, datang kedua berlomba-lomba, ketiga keempat mulai surut lagi ya. Ini kan di sekolahnya itu kan hanya di berputar di situ ya. Nah, strategi yang diterapkan sehingga tidak akan anak-anak itu rasa jenuhnya itu tidak begitu nampak. Terima kasih. Anak itu kan lekas jenuh ya. Ya. Nah, gimana caranya melepas kejenuhan itu? Ya. Kami punya strategi, bukan hanya buku dari perpustakaan yang dibaca, tapi peserta didik juga bisa mengeksplor buku dari internet, bisa. Yang penting dia dalam kegiatan yang diberikan guru itu ada 3 buku yang harus dibaca dalam setiap semester. Kemudian juga dalam kegiatan ekskul kami itu, makanya itu diberikan mini reward Pak, supaya memang anak ada minat bacanya, akan bertumbuh terus, minat baca akan bertumbuh terus. Karena kalau hanya disuruh, diperintah seperti itu tanpa ada reward, tanpa ada hadiah untuk anak-anak dari apa yang mereka kerjakan, pasti mereka akan bosan, tidak mau lagi. Tapi dengan bukan karena juga hadiah, namun di situ anak-anak kita ikutkan dalam segala macam kegiatan. Pernah juga dalam kegiatan bercerita itu mereka sambil mendongeng, mereka juga bisa menggunakan berbagai macam seperti menggunakan pakaian adat. Jadi bukan hanya dengan bercerita, tapi sudah mengeksplor budaya-budaya daerah supaya memang itu seperti jadi tematik dalam kegiatan bercerita itu. Ada beberapa item yang bisa kita satukan, ya. Kemudian juga pada masa pandemi ini kita punya kiat-kiat juga. Kita punya kiat-kiat. Jadi sudah ada grup WA di tiap kelas. Jadi guru-guru memberikan cerita, anak-anak menceritakan kembali dalam bentuk video. Jadi guru-gurunya yang membuat cerita. Iya, guru-guru memberikan cerita di grup WA. Kemudian anak-anak dimintakan membuat video bercerita kembali menggunakan kata-katanya sendiri, kalimatnya sendiri. Kemudian nanti akan dinilai oleh teman-teman guru seperti itu. Kemudian pada saat-saat tertentu anak-anak tersebut yang punya talenta-talenta, bakat-bakat seperti itu, pada saat penerimaan rapor itu kita tampilkan mereka supaya disaksikan oleh orang tua, sehingga ada kebanggaan dari orang tua karena anak-anaknya bisa tampil, punya bakat, juga memotivasi anak-anak yang lain. Jadi minat baca muncul dari sana ya ternyata. Iya. Jadi ada ketertarikan dari anak itu ingin seperti dia gitu ya. Iya, betul. Orang tuanya kan bangga ya melihat itu ya. Jadi anak-anak yang berprestasi itu, yang juara sampai nasional, itu fotonya itu kita pajang di depan sekolah dengan hadiah yang dia pegang, sehingga anak-anak yang lain termotivasi ingin seperti itu. Nah, dengan begitu sudah terasa nggak Bu, sekarang itu minat bacanya memang dari anak-anak itu udah mulai terbiasa sekarang membaca, bukan karena disuruh ya? Ya, memang sudah terbangun dari awal saat mereka ada di sekolah itu. Ini bisa saya buktikan, yaitu pada saat kita merekrut untuk kegiatan-kegiatan literasi, banyak sekali minat-minat yang ada kami lihat ada pada pribadi anak-anak kami itu, seperti itu.
Silakan Bu ditanya lagi yang lain mungkin. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau, ya silakan. Silakan Pak, nih membangun budaya baca ya bagus ini. Tidak hanya siswanya yang literat Bu, ya gurunya juga tadi membuat cerita Bu. Iya. Terima kasih Bu. Pertanyaan saya bukan dari siswanya tapi dari orang tua siswa. Awal-awalnya gimana Bu? Pasti menemui dengan hambatan yang sangat sulit untuk memulai gerakan literasi itu, khususnya orang tua. Gimana Bu? Ya, terima kasih. Memang saat saya ditempatkan di sekolah itu satu tantangan yang besar karena orang tua belum peduli dengan literasi, belum ada perpustakaan, belum ada pojok baca, anak-anak yang di situ belum terbiasa dengan literasi, mendongeng, bercerita, belum pernah ikut dalam kegiatan atau event-event seperti itu. Dan memang sejak sekolah saya senang sekali bahasa Indonesia. Ini mungkin yang salah satu motivasi saya. Saya dalam setiap program saya lihat dari sekolah saya tidak pernah ikut event seperti ini. Kemudian saya buat satu kegiatan yaitu ekstrakurikuler khusus bercerita mendongeng. Jadi pada saat itu memang kita khususkan hari itu anak-anak harus tampil setiap kelas satu orang dan orang tua itu kita undang Pak, kita undang. Ini untuk memotivasi orang tua yang anak-anak tampil itu kita undang supaya bisa melihat. Kemudian juga orang tua kita libatkan dalam kegiatan perpustakaan. Jadi perpustakaan di sekolah kami itu yang mengaturnya itu adalah guru perpustakaan juga orang tua Pak. Jadi mereka melihat keadaan buku, mereka melihat apa-apa saja yang ada di perpustakaan itu orang tua yang mengaturnya. Kemudian mencari bukunya itu dari orang tua. Kita libatkan mereka bersama dengan alumni yang ada. Jadi alumni itu kita ajak untuk menyumbang buku di perpustakaan. Kemudian apa yang kami lakukan supaya orang tua juga boleh berpartisipasi, boleh ikut dalam kegiatan itu, guru-guru kami tidak segan-segan. Kalau memang mereka melihat ada bakat dari peserta didik, terus orang tuanya kurang menunjang, itu mereka akan turun ke rumah komputer. Jadi mereka akan mengajak orang tua, kita memberikan video-video keberhasilan, contoh-contoh untuk memotivasi orang tua. Dan kami juga sering mengadakan pertemuan dengan orang tua. Di kantin sudah ada pojok literasi, orang tua yang menunggu itu kami pajang hasil-hasil karya anak-anak berdasarkan buku yang mereka baca. Jadi misalnya ada buku tentang membuat satu karya kerajinan tangan dari anak-anak. Itu anak-anak melakukan kerajinan tangan berdasarkan buku yang dibaca. Nah, kami mengundang orang tua untuk menyaksikan kegiatan anak, kegiatan peserta didik yang sedang membuat kerajinan itu. Nah, di situ orang tua terlibat, sehingga mereka senang karena anak-anak pada kegiatan ekskul itu di samping mereka mulai cinta dengan buku, sering membaca, ada juga hasil seni yang dibuat oleh anak-anak. Ya, seperti itu Pak. Jadi kreativitasnya sudah memang dibudayakan ya, Ya. Untuk mereka kreatifnya itu ada bapak yang Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Jujur, saya juga ingin melakukan hal seperti Ibu. Cuman kita ketahui tiap sekolah itu punya keadaan lingkungan yang berbeda-beda. Kalau mungkin di dalam kota itu ya lebih mudah kita mengakses sesuatu dibanding kita yang ada di pikiran kan seperti itu Bu. Yang saya tanyakan ini Bu seperti ini. Kalau keadaan normal seperti yang dilakukan tadi sih oke-oke saja karena keadaan normal. Bagaimana dengan keadaan sekarang yang kita hampir 2 tahun anak-anak tidak ada KBM. Nah sekarang kita KBM-nya tapi masih 50% itu pun masih diawasi oleh pemerintah. Nah sekarang kita tetap didesak tentang gerakan literasi dan numerasi. Nah apa tantangan bagaimana menghadapi tantangan tersebut Bu dalam keadaan sekarang ini, yaitu di mana anak-anak dalam hampir 2 tahun tidak belajar secara langsung. Pasti mereka motivasinya tidak seperti awalnya di saat mereka aktif. Karena sekarang saja 50% 2-3 jam saja di sekolah Bu. Mereka harus pulang. Nah,
apa yang harus kita lakukan agar kegiatan literasi dan numerasi yang sudah Ibu lakukan tadi tetap berjalan. Karena minta maaf Bu, belum tentu kita bisa menjamin anak-anak tadi bisa melakukan literasi dan numerasi di rumahnya. Karena kita tidak bisa lihat langsung. Kalau hanya laporan mungkin saja mereka, iya Bu sudah, kami sudah melakukan, tapi kan pemantauannya belum Bu. Mohon Yang pernah Ibu lakukan saja Bu. Ya, yang kami lakukan di masa pandemi ini seperti yang tadi, teman-teman guru share cerita di grup WA, anak-anak menceritakan kembali, dan itu bukannya segala laporan. Bu, saya sudah membaca, saya sudah bercerita, tapi dalam bentuk video. Dan video itu wajib dikirimkan kepada guru kelasnya. Kemudian guru kelas membuat jadwal. Di masa pandemi bukan berarti kita tidak bisa keluar kemana-mana lagi, tapi tiap kelas itu ada jadwal. Misalnya kelas 1, 5 orang tua datang di perpustakaan mengambil buku untuk dibawa ke rumah anak-anak baca. Itu kita punya jadwal seperti itu setiap hari. Dan pengembaliannya juga itu ada ada deal antara guru dan orang tua. Apakah akan dikembalikan oleh orang tua pada jam berapa, hari apa, supaya tidak terjadi penumpukan di sekolah, atau apakah gurunya yang akan dijemput di rumah. Seperti itu Pak. Dan saya bisa memberikan kiat-kiat untuk mendapatkan buku sebagai kepala sekolah. Yang pertama yang sudah saya upayakan, saya ke Balai Bahasa Provinsi. Saya ketemu langsung dengan Kepala Balai Bahasa, karena yang diperlukan anak-anak kita adalah cerita-cerita fiksi. Jadi saya mendatangi Balai Bahasa Provinsi. Saya membuat proposal, minta bantuan buku, dan itu diberikan Pak, diberikan. Kita diberikan bantuan buku fiksi, kemudian juga waktu itu yang saya lakukan, saya membuat proposal ke Kemdikbud, itu ada bantuan sosial untuk buku itu seharga 9 juta. Itu dibelanjakan oleh kepala sekolah sendiri, bukan diterima dalam bentuk buku. Jadi menerima uang, kemudian dibelanjakan buku fiksi. Kemudian juga saya kerjasama dengan industri. Jadi saya kalau dengan PT PII Jakarta waktu itu. Jadi saya di Kota Bitung, itu kotanya bukan di Manado sama dengan Ibu Selvi, tapi kita di agak jauh lagi. Itu 45 menit dari Kota Manado. Memulai kerjasama itu bisa disampaikan bagaimana memulai? Ya. Kebetulan di Kota Bitung itu ada pembuatan jalan. Jalannya itu dekat dengan sekolah. Saya menemui kontraktornya waktu itu, bisa enggak ada kerjasama dengan sekolah karena dekat dengan sekolah. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi saya sebagai kepala sekolah, menanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh kepala sekolah. Saya menyampaikan adalah peningkatan kompetensi guru, kemudian alat kebersihan dan buku serta peninjauan. Keempat ini diberikan, jadi ada peningkatan kompetensi berupa workshop selama 3 bulan dari PT PII. Kemudian kami diberikan bantuan pohon sebanyak 10 pohon, diberikan bantuan buku fiksi. Itu kalau tidak salah ada 100 buku. Kemudian juga terakhir di bulan Juni ini dari PT PII kita mendapat bantuan untuk anak-anak sebanyak 11.250 rupiah. Ya, seperti itu. Bu, ada kata-kata terakhir nggak untuk teman-teman, pesannya Pak? Kata-kata terakhir. Oh, masih ada, Bapak pesan satu lagi katanya? Enggak Pak? Iya. Ya, saya Pak dari Kota Sorong, Papua Barat, Kota Siap Turi atau Pak Siap Turi. Kalau saya dengarkan dari cerita Ibu yang baik-baik saja. Sekarang saya tanya sama Ibu dulu bahwa tadi kan lomba-lomba berkelas, masalah kekurangan siswa yang tidak tahu baca, tidak dijelaskan. Ini kan literasi. Bukan literasi itu kan hanya kita pupuk, kita kembangkan segala macam. Aku tanya dulu, apakah kelas 1 itu semua sudah TK? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi siswa yang belum tahu membaca dari kelas berapapun, apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut?
supaya mereka bisa literasi sampai ikut lomba. Apakah tidak sedih siswa itu tidak membaca dan lebih menceritakan kembali orang tua datang? Ketiga, apakah orang tua pekerjaan orang tua itu mereka itu tidak bertani atau penduduknya pegawai sehingga orang tua itu bisa ada waktunya literasi bersama sekolah. Terima kasih. Iya. Bagus pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Yang pertama Pak, yang pasti dalam satu kelas mustahil kalau semua anak sudah bisa membaca. Apalagi untuk kelas 1. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 ya pastilah sudah bisa membaca. Walaupun untuk kelas 2 mungkin belum lancar-lancar amat. Apa yang harus dilaksanakan oleh guru kelas 1? Guru kelas 1 bukan harus memerintah anak-anak membaca, tapi apa yang dilaksanakan guru? Guru yang membacakan, anak-anak menyimak, kemudian menceritakan kembali. Itu Pak salah satu. Jadi lebih pada menyimak, ya. Dan mereka dari apa yang mereka dengar, simak, mereka menceritakan kembali. Dan jika ada anak yang belum tahu membaca, itu guru kelas kami, kebetulan saya Pak Sumu menjadi kepala sekolah, 16 tahun saya guru kelas 1. Jadi saya dari pengalaman saya mentransfer kepada teman-teman guru. Ada kiat-kiat yang saya berikan kepada teman-teman guru untuk agar saya cepat membaca. Salah satunya itu bermain pias huruf. Bermain pias huruf itu sangat bagus sekali. Gimana diceritakan Bu? Pias huruf itu satu huruf harus ada 5 pias, 5. A5 sampai Z itu 5. Itu 5. Itu wajib ada di depan meja peserta didik. Jadi kalau peserta didiknya ada 20 di sebelah di kelas, berarti itu ada 20 kotak pias huruf. A sampai Z ya? Ya. Apa yang harus dilaksanakan oleh guru? Mereka bermain pias huruf bukan di meja, di lantai bisa, atau di halaman bisa. Anak-anak mengambil huruf yang dimintakan oleh guru, membuat suku kata, membuat kata. Kalaupun anak-anak lambat atau pelan atau belum bisa, itu dibantu oleh guru. Dan anak-anak ini kalau ada waktu-waktu tertentu itu kita undang orang tua untuk menyaksikan supaya apa yang dilaksanakan oleh guru dan anak di kelas itu dilanjutkan kembali di rumah. Dan kebetulan di sekolah kami itu orang tua memang ada mustahil juga yang orang tua proaktif, ada juga orang tua yang masa bodoh. Namun apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru ya seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, itu guru itu harus kreatif bagaimana caranya, upayanya supaya memang benar-benar apa yang diharapkan untuk kelas 1 ini boleh tercapai sampai naik kelas itu memang bisa membaca, berhitung dan menulis itu Pak. Kita punya kiat-kiat. Kalau guru kelas 1 itu bagusnya memang kalau mau saya harus ungkapkan di sini tidak memang langsung praktek itu bagus sekali. Nah, kita karena kebetulan ini pias-pias huruf yang saya buat ini kebetulan saya pernah ikutkan dalam waktu saya masih guru dalam kegiatan guru berprestasi sehingga bisa mendapat juara. Itu salah satu inovasi yang saya buat dalam kegiatan guru berprestasi tentang pias-pias huruf, bagaimana membuat anak peserta didik kelas 1 lancar membaca. Kemudian juga yang pertanyaan kedua tadi Pak. Ya, apakah pekerjaan orang tua itu tidak petani, dan kedua siswa TK-nya, siswa kelas 1 sudah bergabung dari TK. Kalau kita main ke kelas 1 itu kan sangat beda TK dari rumah tangga gitu. Ya. Walaupun cara seperti itu tadi membuat itu nggak susah, dan aku sudah lalui mengajar kelas 1 juga gitu. Iya, memang tidak semua siswa di sekolah kami dari TK. Makanya itu di sekolah kami itu satu kelas itu hanya bisa 20 peserta didik, tidak boleh lebih, karena ini sangat memberatkan guru yang akan nanti akan memberikan pelajaran gitu. Jadi kita ada 2 kelas paralel. Sebentar Pak, saya jawab dulu. Kemudian untuk orang tua, ini saking antusiasnya Bu, ya, luar biasa. untuk orang tua Pak, dari awal tadi saya sudah ada deal antara guru dan orang tua. Kalau dia pegawai, dia maunya jam berapa ke sekolah ambil buku, itu ada deal antara orang tua dan guru. Maunya hari apa, jam berapa. Nah, karena di sekolah kami, walaupun kita jam 3 sore itu sudah selesai, namun ada penjaga sekolah, dan penjaga sekolah ini siap tetap ada di sekolah
buka perpustakaan, ada buku peminjamannya itu tetap. Jadi mau boleh malam di atas jam juga 3 juga boleh, boleh. ya. Mau malam pun juga boleh. Jadi orang tua juga dididik literat ya. Iya. Iya, luar biasa. Iya, Tapi itu iya. udah berjalan. Iya. Maksudnya ada orang tua yang malam hari juga pernah Iya, minjem gitu. pernah. Penjaga sekolah yang jaga ya. Ada penjaga sekolah, ya, penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah dia bertugas juga sampai di perpustakaan jika sudah pulang. Dan ini memang kita juga kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Bitung. Jadi setiap ada waktu-waktu tertentu itu ada perpustakaan keliling yang memang sudah ada di sekolah kami. Kelilingnya seputar sekolah atau keluar? Datang ke sekolah. Di dalam sekolah. Ah, di sekolah. Oh, dia datang ke sekolah, ya. Apa yang dibawa buku-buku yang tidak ada di sekolah, Iya. supaya memang saling melengkapi. Ya, seperti itu. Jadi Pak. sesi-sesi tertentu ada mobil di sana ya, Iya, nongkrong, betul. bawa Iya. buku yang baru gitu ya. Buku baru. Ya. Hebat Bu, itu peraturannya kalau seperti itu. Ya, luar biasa ya. Bisa menjalin kerjasama itu ya. Ya. Kalian Bu, ada bapak mau bertanya mungkin Ya, silakan, penting Pak. untuk bapak silakan. Terima kasih. Yang pertama saya katakan luar biasa. Kemudian ini tidak gampang membangun kerjasama dan hal baik-baik seperti ini tidak gampang. Yang perlu saya tanyakan begini. Yang pertama, sekolah itu posisi di mana, di kota atau di kabupaten atau di kecamatan. Itu yang pertama. Berapa jumlah siswa itu? Kemudian yang ketiga, berapa tahun Ibu perlu terbangun situasi yang demikian? Kemudian terakhir, kalau tadi dikatakan semuanya Ibu lakukan dengan gampang, dengan mudah, mulai dari kerjasama dengan pihak ketiga, itu dilakukan dengan mudah. Kemudian apakah anggaran lain apakah tidak memerlukan biaya lain? Apakah itu juga diambil dari biaya sekolah? Ya, dalam hal ini dana sekolah kalau memang muridnya besar, untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi itu yang perlu saya ingin ketahui, sehingga karena cerita Ibu luar biasa Dan memang Ibu guru berprestasi katanya Pak ya? Iya, Ustaz. Jadi itu. Ya. Kepala sekolah berprestasi Sulawesi Utara. Terus kita ya. Kondisi kita akan berbeda. Iya. Semua yang ada di sini pasti berbeda. Iya. Tempatnya berbeda. Tapi cerita Ibu luar biasa yang menginspirasi buat kita. Terima kasih. Itu. Iya. Silakan. Saya kebetulan tahun 2005 sebagai guru berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Utara. 2017 kepala sekolah berprestasi finalis nasional. Kemudian 2017 juga sekolah sehat tingkat nasional. Kemudian 2016 juara 3 lomba budaya mutu tingkat nasional. 2018 saya juara 3 lomba budaya mutu tingkat nasional bidang manajemen berbasis sekolah itu di Yogyakarta. Kalau di Balikpapan itu bidang perpustakaan. Kemudian saya juga kapasitas sebagai pegiat literasi di Kota Bitung. Saya juga sebagai fasilitator literasi nasional. Kemudian juga terus saya sampaikan, saya di sekolah itu Pak udah dari tahun 2010. Memang perlu waktu. Kalau hanya 2 tahun kepala sekolah belum bisa berbuat apa-apa. Ibu di sekolah negeri itu atau sekolah swasta? Sekolah swasta Pak, Oh, 2010. Beda dong Bu, sekolah swasta memang. 2010 Pak, tapi perlu saya sampaikan jumlah siswa saya saat ini 292. Siswanya 292. Jumlah guru hanya 13. Kemudian Pak, di sekolah kami tidak ada pungutan lain walaupun sekolah swasta. Yang kami terima hanya dana BOS. Tidak ada pungutan lain, tidak ada SPP, tidak ada uang komite, tidak ada uang yang lain, hanya dana BOS. Apa yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, kebetulan saya adalah alumni di sekolah saya. Saya tahu
teman-teman saya yang sudah berhasil, itu saya datangi. Saya minta bantuan. Jadi alumni itu ya? Ya, terkadang juga ada alumni mengajar. Kalau punya satu kelebihan itu saya undang di sekolah. Akses jalan masuk ke sekolah itu sangat rusak. Apa yang saya tempuh, kebetulan sekretaris PU di kota saya adalah angkatannya saya. Saya datangi. Kepala bank di Kota Bitung kebetulan adalah kenalan saya. Saya datangi buat proposal, diberikan bantuan. Jadi ada peluang Ibu, Iya. buat kemauan gitu ya. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan di Kota Bitung saya datangi, bukan minta bantuan dalam bentuk uang. Saya memberikan apa item-item yang diperlukan oleh sekolah, itu diberikan, seperti LCD atau laptop atau sebagainya. Tak perlu dalam bentuk uang. Itu yang menjadi apa yang sudah saya lakukan untuk sekolah saya. Bu, sampaikan sesuatu pada teman-teman supaya begini Bu. Kadang-kadang kan kita malu mendatangi perusahaan, menjalin kerjasama, apalagi minta seperti anggapnya bukan minta sebenarnya. Itu gimana tuh triknya supaya Ibu ini untuk siswa, ini sebenarnya saya berjuang ini untuk siswa, sehingga Ibu sendiri bisa ternyata masuk gitu ya ke dalam Ibu. Ya. Satu yang saya buat adalah saya analisis dulu orang peserta didik saya, orang tuanya kerja di mana. Itu analisis saya kerja. Anak ini papanya kerja di perusahaan ini. Itu saya panggil papanya. Bukan minta uang sama papanya, tapi bisakah saya ketemu sama bos pimpinan perusahaan bapak? Saya ada ketemu. Seperti itu. Itu salah satu trik saya. Saya menggunakan orang tua sebagai fasilitator. Jadi mediatornya orang tua mediator ya? saya, ya. Seperti itu. Salah satu contoh saya. Jadi saat ketemu orang tua yang nanti menjadi mediator saya seperti itu. Jadi yang pasti Pak berhasil kalau Kan orang tua juga membantu ya? ya membantu. Ya, seperti itu. Ternyata ada peluang, ada kemauan ini yang paling Ya. penting. Bu. Kemauannya Pak. Bapak, Bu, meskipun satu sepertinya ini mendalam Bu. Silakan Pak. Yang dipresentasikan untuk pimpinan perusahaan itu apa? Yang dipresentasikan ke pimpinan perusahaan. Supaya mereka itu tertarik untuk ikut terlibat membantu. Ya. Yang pasti saat saya mendatangi perusahaan, saya harus membawa profil sekolah saya. Apa yang menjadi visi saya untuk sekolah, apa yang menjadi keinginan saya di waktu yang terdekat dan belum tercapai. Itu yang saya sampaikan kepada pimpinan perusahaan dan meminta bantuan. Jadi saya ke sana harus ada profil sekolah. Seperti waktu saya ikut dalam kegiatan sekolah sehat, itu tidak ada apa-apanya. Saya buat daftar keperluan sekolah saya bawa. Bisakah saya dibantu? Ini. Jadi sudah langsung, oh kalau gitu saya bu yang tempat sampah, saya bu yang ini, saya pengecatan aja. Saya yang triplek sama, mungkin saya bisa saya bantu seperti itu. Ternyata bawa profil Pak. Iya, Dan Ibu Pak. memaparkan ya. Iya. Jadi kalau begitu tidak mungkin terjadi kalau kepala sekolahnya tidak literat. Kepala sekolahnya literat sekali ya. Jadi makanya bisa menghasilkan seperti itu. Apalagi bisa membuat yang lain yang literat. Ada model kompetensi kepala sekolah yang baru sekarang Bu ya. Di dalamnya ternyata ada itu melibatkan orang tua, Iya. masyarakat, budi dan sebagainya ya. Harus Pak. Ya. Silakan Bu sampaikan sesuatu pada teman-teman Bu supaya teman-teman juga semangat Bu ya, untuk melakukan itu. Dari pengalaman yang saya hadapi, satu, kepala sekolah jangan pantang menyerah. Banyak tantangan, banyak rintangan, tapi jangan putus asa. Pasti ada jalan keluar. Dan yang utama, rajin berdoa. Karena dengan doa semuanya bisa teratasi. Iya, kita beri kecapean dari tadi berdiri. Luar biasa, berbagi sesuatu yang hebat, belajar dari Imam Syafi'i.